Di sebuah danau yang tenang, hiduplah seekor angsa putih bernama Luna. Bulu-bulunya seputih salju, bersih dan memukau. Tapi yang lebih istimewa lagi adalah suaranya. Dulu, suara Luna itu indah sekali, merdu banget. Setiap pagi, semua hewan hutan, mulai dari kelinci lincah sampai beruang besar, pasti berkumpul hanya untuk mendengarkan nyanyian Luna. Suaranya punya kekuatan unik, bisa menenangkan hati yang lagi gelisah, ademnya seperti embun pagi yang jatuh di daun. Benar-benar syahdu. Tapi, waktu terus berjalan, dan seiring berjalannya waktu, Luna mulai berubah. Ceritanya, suatu hari, datanglah rombongan burung-burung dari utara. Mereka ini penyanyi ulung, dengan nada-nada tinggi yang memukau dan melodi yang cepat, penuh semangat. Semua hewan hutan langsung terpukau. Mereka bertepuk tangan, bersorak-sorai, dan berdecak kagum memuji burung-burung pendatang itu. Melihat semua itu, Luna perlahan menunduk. Dia merasa kecil, seperti tak berarti. Suara mereka jauh lebih indah dariku. Sejak hari itu, sejak saat itu, Luna berhenti bernyanyi. Malam demi malam berlalu, Luna hanya diam saja di pinggir danau, sendirian. Dia cuma menatap pantulan bulan di permukaan air yang tenang, melihat bayangannya sendiri. Untuk apa aku bernyanyi? Kalau tak ada lagi yang mau mendengar. Danau menjadi sepi, tidak ada lagi melodi indah yang mengalun. Burung-burung pendatang itu akhirnya pergi, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang terasa begitu dingin. Tidak lama kemudian, musim dingin pun tiba. Salju mulai turun, menutupi seluruh tepi danau dengan selimut putih yang tebal. Angin bertiup tajam, menusuk tulang. Hewan-hewan kecil menggigil kedinginan, mereka bersembunyi di liang-liang tanah, mencari kehangatan. Suasana benar-benar mencekam. Malam itu, badai besar datang melanda. Petir menyambar-nyambar langit, angin meraung-raung seolah marah, dan di tengah kekacauan itu, beberapa anak bebek kecil tersesat dari induknya. Mereka ketakutan, menangis histeris, bingung tidak tahu jalan pulang. Suara tangisan mereka seperti menyayat hati di tengah badai. Luna, yang masih berdiam di tepi danau, mendengar suara itu. Ia sangat mengenali suara tangis ketakutan, sebuah suara yang menyentuh relung hatinya. Sesuatu dalam dirinya bergetar, bergolak. Tanpa berpikir panjang lagi, ia membuka paruhnya dan bernyanyi. Awalnya hanya lirih, pelan, seolah takut mengganggu. Tapi perlahan, nyanyian itu semakin hangat, semakin jernih, dan semakin kuat. Suara Luna menembus badai yang dahsyat. Nada-nadanya bergema indah di antara pepohonan yang bergoyang, melintasi kabut tebal dan angin kencang. Anak-anak bebek yang tersesat itu mendengar suara itu. Mereka langsung mengenalinya, dan dari nyanyian Luna, mereka menemukan arah pulang. Sebuah nyanyian telah menjadi mercusuar di tengah kegelapan badai. Ketika matahari terbit, badai telah reda sepenuhnya. Danau bersinar lembut dalam cahaya pagi yang keemasan, memantulkan birunya langit. Hewan-hewan mulai keluar dari persembunyian mereka, satu persatu. Dan alangkah bahagianya mereka, anak-anak bebek kecil itu telah kembali dengan selamat, berkumpul lagi dengan induknya. Semua berkat nyanyian Luna. Luna, nyanyianmu menenangkan kami semua. Luna tersenyum, air matanya jatuh membasahi bulu di pipinya, lalu menetes ke danau. Jadi, suaraku masih berguna. Kamu menyelamatkan mereka, lebih dari itu Luna. Suaramu menyelamatkan kami. Sejak hari itu, danau itu kembali hidup. Luna kembali bernyanyi setiap pagi, tidak lagi untuk pujian, bukan untuk dibandingkan dengan siapapun. Ia bernyanyi untuk membagikan kehangatan dari hatinya. Setiap nada yang keluar dari paruhnya kini menjadi seperti pelukan hangat bagi siapapun yang mendengarnya.
Kisah Luna ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kadang, kita lupa bahwa suara kita, bahwa diri kita, itu sangat berharga. Kita seringkali membiarkan perbandingan dengan orang lain, membuat kita merasa kecil, membuat kita berhenti menjadi diri sendiri. Tapi seperti Luna, kita hanya perlu mengingat satu hal sederhana. Keindahan sejati lahir dari hati yang tulus. Setiap suara, setiap hati, punya cahaya dan nilai yang tak tergantikan. Jangan biarkan siapapun meredupkan cahaya itu, ya. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Luna ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, tinggalkan komentar di bawah tentang apa pendapat kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.